Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, salam indah, salam nikmat, bersama keriangan, bersama kebahagiaan. Hidup hanya sekali, saudaraku. Kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bahagia, kita harus bersyukur, karena bahagia dan bersyukur itulah kebutuhan seorang hamba untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rela, kita harus ridho diciptakan menjadi hamba Allah. Siapapun kita, diposisikan apa, sebagai apa, ya, itu Allah sudah berkenan, Allah sudah berkehendak, sudah menuliskan suratan takdir kita itu. Tapi kita sebagai manusia hanya berusaha, ya, berdoa dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Tapi ingat saudaraku, ya, semua sudah dirancang, ya, semua sudah tertuliskan. Siapa kita, di posisi mana, akan jadi apa. Terus tujuan kita apa? Tujuan hamba mencari jati diri. Jati diri yang bagaimana? Menurut saya, ya, kita harus kenal Allah, kita harus ingat terus pada Allah. Tapi ya, yang namanya manusia ya kadang ingat, ya kadang lupa. Tapi kita harus yakin, ingat dan lupa, hidup kita di dalam genggaman Allah, di dalam naungan Allah, di dalam keputusan Allah, ya, Allah bersama kita, ya. Allah yang memiliki sifat-sifat penuh di dalam diri kita, sifat mengetahui, sifat ilmu, akal, ya, berkehendak, berkeinginan, semua Allah yang mempunyai, ya, hak Allah semua, ya. Kalau kita tidak merasakan semuanya itu punya kita, ya, semua itu hak Allah. Ada yang mengatakan itu titipan Allah. Semua kekuatan semuanya milik Allah. Itu kita mulai kenal jati diri kita, penghambaan kita kepada Allah. Itulah hamba. Ya, dengan begitu, ya, kita merasa doib, kita merasakan naib, karena semua kekuatan yang ada pada diri kita, ya, ucapan, fungsi lisan dan suara dan fungsinya, pendengaran dan fungsinya, semua hak Allah. Kalau itu tidak kita akui secara hakiki, secara hati, ya, maksudnya secara batin, maksud saya, kita jangan mengakuinya kalau itu punya kita. Tetapi secara dohirnya, ya, kita hidup bermasyarakat, yang kita akui, ini tangan saya, ini saya, ini kamu, itu. Tapi secara pendalamannya, ya, kita milik Allah semata-mata semuanya. Allah Tuhan kita. Kita hidup dalam genggamannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana Allah dengan hamba? Apakah jawab dekat? Ya dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Dalilnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Lampu dengan setrum, ya, dengan nyala, itu dekat mana? Ada lampu, ada nyala, tetapi semuanya itu hak Allah. Kan Allah yang mempunyai, ya. Jadi
yaitu kalau kita paham la haula wala quwata illa billah, ya kita dekat, sangat dekat, lebih dekat. Ya, kita dengan Allah itu esa, satu. Jangan pernah mengatakan menyatu. Cukup esa, cukup satu. Tidak apa? Bukan menyatu, ya. Karena ya itulah haula wala quwata illa billah. Dan Tuhan Allah itu bukan makhluk dan kita makhluk, ya. Jangan tanya lagi Allah ada di mana, jangan. Ya, Allah tidak bertempat, Allah bersama kita. Kita dalam kekuasaannya, ya, maha luhur maha tinggi, maksudnya tidak ada lagi di atasnya, maha luas, tak tergapai oleh akal manusia, oleh akal makhluknya itu. Jadi kita sudah bersama Allah, kita bersama Allah, terus kita bersama Allah. Bisa kita zikir atau hanya cukup ingat Allahu Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau cukup kita ingat, cukup kita pahami bahwa kita bersama Allah, kita di dalam genggamannya, hidup di dalam kekuasaannya, Allah yang mengatur segalanya. Kita sebagai manusia berdoa dan berusaha menjadi yang terbaik, tetapi ya, hasilnya ya Allah lagi yang menentukan, Allah yang merancang. Itu kita diperintahkan untuk berdoa, berusaha, ya, mengabdi kepadanya. Itu semoga bermanfaat kepada diri saya sendiri dan kepada saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.